Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umatmu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Peristiwa kehamilan Elisabet diwarnai oleh sikap tidak percaya dari Zakaria, dan karenanya ia menjadi bisu. Dan pada hari kelahirannya, orang-orang heran karena nama yang diberikan adalah Yohanes, nama yang sungguh sama sekali lain dan tidak ada dalam silsilah keluarga mereka. Namun, agar tidak mengulangi kesalahan sebelumnya, Zakaria menamai anak yang baru lahir itu dengan nama Yohanes. Dan saat itulah ia mulai dapat berbicara lagi. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yohanes lahir dan menjadi pribadi yang luar biasa, namun tidak serentak menjadikan dirinya hebat. Kata-katanya yang tajam dan keras, ajarannya yang radikal, membuat dirinya menjadi nabi yang unik dan istimewa. Meskipun demikian, ia tetap berdiri di jalannya sebagai perintis pembuka jalan bagi kedatangan
Sang Mesias. Ia tidak pernah meninggikan diri, tetapi dengan rendah hati patuh pada tugas perutusannya, yakni mempersiapkan orang-orang kepada kedatangan Kristus. Saudaraku yang dicintai Tuhan, Yohanes Pembaptis bukan bertujuan untuk menjadi lain atau berlainan dari orang-orang lain. Walaupun ia memang agak lain, ia bukan berkehendak tampil sebagai orang yang unik. Sama sekali tidak. Ia lebih bertujuan berusaha untuk hidup dan berbuat selalu taat, setia kepada kehendak Allah. Sikap dasar Yohanes sungguh mencapai sasarannya. Itulah yang diungkapkan oleh Yesus. Yohanes Pembaptis adalah orang terbesar. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menghadirkan Tuhan bagi orang lain dengan segala keunikan yang kita miliki. Namun saudara-saudariku yang terkasih, keunikan itu hendaknya tidak menjadikan kita lebih menonjol dari Tuhan yang hendak kita wartakan. Terkadang ada kecenderungan untuk menonjolkan diri dalam pelayanan. Ada yang ingin nama besar, menjadi orang terkenal, terlihat hebat, dan bahkan merasa menyumbang lebih. Dalam kekristenan kita, semua sama sebagai pengikut Tuhan. Tugas kita menghadirkan Tuhan, bukan diri kita. Maka saudara-saudariku, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang selalu rendah hati. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Semoga dalam hidup kita, dalam memberi kesaksian, kita mampu menjadi orang yang rendah hati. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami kerendahan hati seperti yang telah dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. Semoga dengan segala kerendahan hati kami mampu menjadi pelayan yang selalu menghadirkan Engkau bagi sesama tanpa menonjolkan diri dan merasa diri lebih hebat. Engkau kami puji kini dan untuk sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.